Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, selamat sore Medan. Ya, ini jelang-jelang mendekati Lebaran ya. Hamin tiga ya. Ya. Kalau nggak tahu Hamin 3 kalau ya, Muhammadiyah sama. Hamin 3 ya. Ya, yang pemerintah belum jelaskan kapan. Tapi kalau Muhammadiyah sudah kayaknya jelas. Sama karena katanya info-infonya itu hilalnya sudah gitu. Kemungkinan akan nampak di hari yang sama iya, ya? gitu. Berarti pemerintah 29 ya. Iya, 29. Ya, 29. Muhammadiyah 30 ya. Oke. Oke, kita langsung saja ini sebelum Ya. Jelang-jelang Lebaran ini mungkin jadi segmen terakhir. Ya, langsung aja, Bang. Ya, tadi ada ini ya, seperti biasa ada 3 berita yang akan kita sampaikan ya kepada Tribuners. Ini yang pertama satu kabar yang miris sebenarnya, miris dan mengenaskan. Ini seorang laki-laki berinisial F. Ini warga Jalan Pasar 5, Tembung, Kecamatan Percut Setuan, diamankan polisi karena membunuh anaknya sendiri. Ya. Anaknya yang masih bayi ya. Jadi anak itu ya balita. Jadi dia anaknya ini dibanting sampai mati karena katanya bandel. Ternyata bukan bandel, Bang. Jadi kenapa? Jadi tadi sudah ada keterangan dari Kasat Reskrim. Ternyata anak ini tidak sengaja membangunkan tidur sang ayah. Karena dia tengah sakit. Kan biasa anak-anak kalau sakit kan tengah malam terbangun ya, gitu kan, muntah-muntah gitu kan. Anaknya ini yang sakit. Anaknya kan biasa anak-anak kalau sakit terbangun tengah malam. Ya. Mungkin si bapak gila ini marah gitu, terganggu tidurnya, digendong anak ini, dibantingnya begitu. Aduh. Makanya ini saya nggak habis pikir juga nengok bapak-bapak kayak gini. Walaupun saya belum jadi bapak-bapak gitu kan. Ya. Tapi cara berpikirnya nggak sehat gitu ya. Iya. Kok begitu kejam gitu ya, Bang? Iya. Padahal anaknya lagi sakit ya. Ya muntah-muntah, dalam kondisi muntah-muntah gitu. Dan waktu kejadian itu disebutkan oleh Kasat Reskrim bahwasannya istrinya sempat menghalangi upaya itu, tapi tidak berhasil begitu, Bang. Sehingga begitu dibanting, si anak mengalami sesak napas, langsung meninggal di saat itu juga. Iya, meninggal dunia. Ini ada videonya ya. Ada tadi keterangan dari Bapak Kasat tadi. Coba kita lihat. Ya, jadi di Kecamatan Percut, pelaku inisial F yang bersangkutan ini merasa kesal karena anak kandungnya ini mengganggu tidurnya karena pada tengah malam dia muntah-muntah, kemudian si bapak merasa kesal sehingga membanting si anak ini sebanyak 2 kali. Kemudian setelah dibanting sempat dibawa ke rumah sakit, tapi sampai di rumah sakit jiwanya sudah tidak tertolong. Si anak yang umurnya belum genap berusia 3 tahun meninggal dunia. Bang, untuk ibunya sendiri gimana, Bang? Ada di rumah nggak waktu kejadian? Saat kejadian disaksikan juga oleh ibunya, dan ibunya juga sudah mencoba untuk menghalangi, tetapi karena si bapaknya ini emosi sehingga tidak mampu untuk menghalangi perbuatan si bapak. Bang, informasinya kan sering Bang dianiaya, apa memang benar itu, Bang? Ini masih akan kita dalami lagi. Nanti akan kami lakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap si bapak mengenai informasi si bapak sudah sering melakukan penganiayaan terhadap si anak. Ya, itu Bang keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Bang Fatir mantannya Cut Meriska. Oh, bukan. Iya memang ya. Ya. Ya, itu tadi Bang keterangan Kasat bahwasannya sudah diamankan ayahnya
si anak ini sekarang dalam proses pemeriksaan. Katanya akan dibawa ke Polrestabes Medan sekarang sore ini, tapi belum Berarti sampai katanya. sekarang ini masih berada di Polsek Percut Setuan Percut, ya, ya, karena lokasi kejadian adalah wilayah hukum Polsek Percut Setuan. Mungkin kita bisa langsung bertanya ke reporter kita Pian yang tadi melakukan peliputan terkait insiden ini. Halo Pian. Bung Pian. Iya. Ya, halo Bang Arai, Bang Agus. Aduh, ya halo. Sepertinya saudara lagi di Polrestabes Medan ini ya. Ada bunga-bunga belakangnya. Iya. Iya Bang. Ya. Bagaimana Pian? Pelaku, Bang. Belum datang juga apanya? Si pelaku? tersangka? Ya, baik Bang Arai, Bang Agus. Ya, saat ini saya sedang di Polrestabes Medan menunggu kedatangan pelaku ataupun ayah dari korban yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya yang masih berusia 3 tahun di kawasan Pasar 5 Tembung, yang mana informasi dari Kasat Reskrim sendiri saat ini pelaku sedang berada di Polsek Percut Setuan dan akan diserahkan ke Polrestabes Medan karena kasusnya akan ditangani oleh unit PPA Polrestabes Medan. Saat ini kita masih menunggu Bang kedatangan dari pelaku yang katanya sedang dibawa Bang dari Polsek Percut ke Polrestabes Medan Bang. Ya begitu Bang Arai, Bang Agus. Berarti sempat diamankan di Percut ya setelah kejadiannya? Ya, menurut informasinya Bang, setelah kejadian itu pihak Polsek Percut Setuan mendapatkan informasi atas kejadian itu langsung menuju ke TKP dan langsung mengamankan si pelaku ini Bang ke Polsek Percut Setuan untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan anaknya yang dibantingnya itu sempat dilarikan ke rumah sakit Bang waktu kejadian, namun naas setibanya di rumah sakit dia meninggal dunia Bang. Berarti sempat dibawa ke rumah sakit dulu ya? Iya. Kronologis kejadiannya bagaimana sebenarnya Pian? Mungkin bisa dijelaskan ulang supaya Tribuners lebih mendapatkan gambaran bagaimana kira-kira kejadiannya. Ya, baik Bang Arai, Bang Agus dan juga para Tribuners di rumah. Saya informasikan kejadian tersebut terjadi pada Kamis malam ketika saat itu si ayahnya ini ataupun pelaku ini sedang tertidur, sedangkan anaknya ini sedang sakit namun menangis dan juga muntah-muntah Bang karena sakit. Kemudian si pelaku ini kesal mendengar anaknya itu merengek-rengek ataupun menangis karena mengganggu tidurnya. Nah, ketika itu dia langsung menggendong anaknya ini. Pertama dia membanting ke kasur, namun anaknya ini tetap nangis, dan terakhir dia membanting ke lantai sehingga anaknya ini sesak napas. Nah, kejadian itu pun disaksikan oleh ibu korban ataupun istri dari pelaku ini. Saat kejadian sempat dipisahkan ataupun ditenangkan ayahnya ini, namun ayahnya ini sudah tidak tenang karena keburu emosi sehingga dia langsung membanting Bang. Sepertinya pelaku sudah dibawa nih Bang ke mari Bang. Bisa sekalian diperlihatkan Pian? Boleh Bang. Ya, ini ya Tribuners sekalian. Ini siaran langsung. Ini dia pelakunya yang membanting anaknya. Bang, nggak nyesal bunuh anak Bang? Masih muda ya? Iya, masih muda. Nah, itu ya, ini lagi digiring oleh petugas Satreskrim. Ini, ya, itu yang bertubuh kecil ya, bukan yang besar. Yang besar adalah yang besar polisinya. Polisi. Nggak nyesal Bang? Nggak nyesal Bang? Pak, kami di mana? Nah, itu tadi sepertinya dibawa ke unit PPA itu ya? Ya, ke unit PPA Bang. Itu tadi pelakunya sendiri Bang dibawa oleh personel Percut Setuan. Adapun usia dari pelaku ini Bang 31 tahun Bang. Oh, 31. Masih bapak muda ya. Apakah si pelaku ini mungkin punya pengalaman terkontaminasi narkoba mungkin atau menggunakan obat-obatan terlarang kira-kira? Ya,
Sejauh ini Bang masih dilakukan pemeriksaan Bang sama pihak kepolisian Bang untuk mengetahui apa sebetulnya motif yang melibatkan si pelaku ini tega membunuh anak kandungnya tersebut. Oh, ini anak kandung Anaknya ya? itu anak iya Bang, kandung anak ya, Pian, kandung ya? dan anak pertama mereka Bang. Waduh, Iya, 31 tahun ya. Baik. Jadi yang melaporkan dalam perkara ini istrinya atau siapa, Pian? Ya sejauh ini Bang yang kita ketahui bahwasanya istrinya Bang yang melaporkan kejadian itu. Nah si korban saat ini dibawa oleh keluarganya ke daerah HM Joni Bang untuk di sana merupakan keluarganya Bang. Kemungkinan si korban akan dikebumikan di daerah sana Bang. Namun saat ini si korban masih menjalankan otopsi Bang di rumah sakit dan hasil otopsi belum diketahui Bang. Baik. Demikian Bang. Apa ada informasi Pian hubungan antara si pelaku dengan istrinya selama ini, apakah baik-baik saja atau bagaimana? Sering bertengkar gitu. Ya terkait hal tersebut Bang kita belum sempat Bang bertemu dengan istrinya untuk mewawancarai ataupun menanyakan gimana kondisi rumah tangga mereka Bang selama ini. Karena tadi juga sempat kita mencari keberadaan istri pelaku ataupun ibu korban ini Bang. Namun ketika kita menjamangi TKP ataupun lokasi, si istrinya ini sudah tidak berada lagi di rumah, melainkan sudah ke Jalan HM Joni Bang untuk di tempat keluarganya Bang. Oke. Baik, Pian. Gitu Bang. Oke, Pian. Ya, untuk ini itu ya, saudara. Kita ada yang satu lagi yang Tapi kemarin. setelah ini tadi ada yang lain, Pian, terkait masalah tadi ada juga laporan Pian menyangkut aksi pencurian di kawasan Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, di mana seorang pencuri itu terekam CCTV melakukan aksi pencurian sambil membawa celurit, begitu kira-kira ya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih banyak, kita bakal lihat dulu video menyangkut aksi si pencuri ini. Ya, silakan. HP-nya nggak ada yang sandalnya nggak ada yang cantik istrinya. Tunggu belum. Dia kayaknya pakai matanya di apanya nih. Ini rekamannya nanti bisa diambil dari ini langsung. Pakai topeng dia nih Pak, pakai topeng. Rambutnya kan pakai topeng nih. Oh enggak ya, diikatnya ya. Lingkis itu. Panjang rambutnya. Panjang rambutnya. Ada rambut pencuri gitu ya. Jadi intik-intiknya gitu ini. Ini coba. Kok gampang kali dia buka itunya tuh. Lari dia. Halo, Pak. halo Bang. Iya, halo. Lalu nggak dengar? Udah Bang. Kayak mana Bang ini ceritanya Bang? Iya, jadi ceritanya singkatnya begini. Di hari Senin subuh jam 3 pagi, waktu itu saya memang agak susah tidur pada waktu itu kan. Nah, memang jam 3 itu
jam 3:05 lah persisnya. Nah, tiba-tiba saya mendengar ada suara-suara seperti bunyi papan yang digedor-gedor. Ternyata itu waktu dia mencongkel jendela kami, kamar saya sendiri, dan tiba-tiba ada tangan masuk ke jendela saya itu untuk menggeser seperti tirai jendela itu. Tiba-tiba saya lihat tangan itu, dan saya memang tidak langsung teriak, tapi saya turun pelan-pelan karena saya berpikir ini pasti pencuri begitu. Nah, lalu saya langsung buka pintu. Waktu saya buka pintu itu, nah itu dia sudah lari dari tempat dia berdiri kan, lompat dengan kalang-kalut gitulah. Lalu setelah saya keluar, saya pantau sekeliling, mana tahu masih ada di sekeliling rumah. Ternyata tidak ada lagi. Nah, jadi kami di rumah ada punya CCTV. Nah, lalu kami lihatlah rekodnya kan. Nah, ternyata pencuri ini bawa celurit juga. Ada berapa orang bang? Ini ya bang, pelakunya bang, yang terlihat? Pelakunya satu lah. Iya, jadi memang dia. Kalau ciri-cirinya sendiri bang, gimana bang pelakunya bang? Ciri-cirinya? Kalau di CCTV itu yang direkod itu, jadi orangnya tinggi, agak-agak fit, postur tubuhnya nggak terlalu gemuk lah, tinggi, dan cuman wajahnya itu karena ada cahaya yang kurang agak samar begitu ya. Kira-kira kok ciri-cirinya tuh bang pernah tengok kah atau ada yang dicurigai bang daerah-daerah situ? Sepertinya saya belum pernah lihat orang ini, mungkin orang baru ya. Ya, itu tadi mungkin kita bisa langsung bertanya ke Pian ya. Halo Pian. Masih di sana? Ya, halo bang. Pian, ini kan sudah tadi kita dengar sama-sama keterangan dari korbannya. Kira-kira dari polisi sudah ada belum ya penjelasan mengenai masalah ini? Ya, terkait polisi bang, kemarin sudah kita hubungin Kanit Reskrim Polsek Deli Tua bang. Dia mengatakan bahwasanya sejauh ini belum mendapatkan laporan terkait adanya kejadian tersebut bang. Artinya belum ada yang melapor ke polisi bang. Namun ia mengatakan akan kedepannya akan melakukan patroli lebih ketat lagi bang di kawasan tempat kejadian tersebut bang. Berarti korbannya tidak memberikan laporan Pian ya? Ya, sempat kita tanyai juga bang sama korbannya ini ataupun yang pemilik rumah ini. Dia mengatakan bahwa saya sampai sejauh ini belum ada keinginan untuk melapor polisi bang, karena pelaku ini belum sempat mengambil barang-barang di rumahnya bang. Karena waktu si pelaku ini masuk ke halaman rumahnya ini, diketahui oleh si korban pun sempat keluar, makanya si pelaku ini yang terekam dari CCTV itu bang sempat melarikan diri bang, karena mungkin dia pun tahu bahwasanya aksinya itu diketahui oleh pemilik rumah bang. Ya, agak nekat juga yang punya rumahnya, udah seperti itu langsung dia keluar dari rumah. Tapi Polsek Deli Tua hanya sebatas akan patroli saja ya, tidak berupaya mencari menunggu laporan ya. Ya mungkin karena belum ada laporan itu bang, makanya sehingga dia hanya ini bang, hanya akan melakukan patroli lebih ketat lagi bang di kawasan tersebut. Seketat apa ini? Sempak baru. Baik. Pian, apakah ada informasi bahwa di kawasan itu memang rawan kejahatan misalnya? Pernah terjadi hal-hal seperti ini? Apa ya, tidak? Baik bang, untuk di kawasan tersebut bang, memang menurut keterangan dari si korban ini sudah sering bang kehilangan. Namun kehilangannya itu hanya berupa jemuran bang ataupun pakaian kecil tapi rutin seperti baju, sepatu, pakaian dalam, dan juga sendal pun pernah hilang bang, atau sepatu juga.
pernah hilang, dan juga yang terakhir ternak bang, ternak di daerah Cikupun ini yang sempat mulai agak besar. ternak, ya. digondol oleh maling bang. Kucing. Kalau di komplek kami kucing. Kucing-kucing itu. Kalau di kantor Tribun ini selop. Sama sama sendok ya. Ini kan sudah rutin, artinya aksi pencurian sudah sering terjadi. Apa nanti bisa mungkin ditanyakan ke Polsek Deli Tua, apakah tidak ada niat untuk mengejar pelaku, misalnya khususnya yang terekam CCTV ini, karena ini kan cukup membahayakan ketika misalnya nanti kepergok dengan korbannya, kan bisa saja korbannya disabet gitu kan. Nah ini mungkin bisa jadi Iya, ini barangkali bisa dia merasa penasaran kan. Dia sudah berhasil itu membuka jendela kan. Iya. Udah berhasil membuka jendela, tinggal masuk aja dia nih. Tinggal buka pintu kan gitu. Iya. Assalamualaikum. Ya, Pian, mungkin itu saja Pian. Terima kasih banyak. Barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut karena memang waktu agak mendesak ya. Ini hari karena Bung Pian kabarnya mau pulang ya. Kampung. Mau silaturahmi juga ke pria gondrong kemarin. Jangan-jangan samar ini pulang. Iya. Baik Pian, selamat sore, selamat bertugas kembali Pian. Ya, baik Bang Arai dan Bang Agus. Ya, itu tadi laporan dari Pian ya Bang. Dia kayaknya mau pulang ke kampung, ke Takengon. Jadi mungkin bakal ketemu lah nanti sama pria gondrong. Ya, pria gondrong belum jelas nasibnya. Belum, kayaknya lebaran di dalam. Karena ternyata tukang parkirnya ngotot. Jukirnya ngotot. Krea dia nggak mau, dia berdamai katanya kan. Mungkin dibisikkan bapak itu juga. Bapak mana? Mau dipatahkan nyeliraku. Asko kawan damai kan gitu. Iya kan? Cuma tadi aku teringat video tadi apa nih? Yang punya rumah tuh agak nekat menurutku. Nekat lah Bang. Iya kan? Iya, bisa-bisanya dia keluar gitu kan. Ini ada netizen yang bilang nih, siapa nih? Kak Jiji. Kok nggak dipukulkan aja tangannya? Pas masuk tadi tangannya, maksudnya itu kerasa. Oh, dipukul. Iya kan dia buka jendela kan? Celurit dong Bu. Kan yang tadi kan buka jendela. Ya. Habis itu dia masukkan tangannya. Oh gitu. Itu bilang ibu nih, kok nggak dipukulkan aja tangannya waktu masuk itu gitu kan? Ini sama yang punya rumah kan ditunggu kan, ditunggu dia keluar. Ya, yang punya rumah ini tadi menyebutkan, saya ngecek dulu apakah dia sendiri atau ada yang lain kan gitu Bang. Ya kalau misalnya berarti lebih nekat lagi kan. Iya, kalau misalnya ada yang lain kan bahaya berarti juga. Yang punya rumah ini berisi nih. Berisi. Rumahnya. Orangnya ini berisi. Ada isinya. Oh gitu. Kayak yang sama Iko Uwais kurasa ya. Ada ininya ya. Sempat maling masuk ke rumah Iko Uwais, apa nggak sial kali itu? Betul. Atau Yayan sama Yayan Nurhian. Yayan Nurhian ya kan. Tangannya aja dia pernah datang kemari tuh. Kang Yayan tuh kan. Waktu tuh? Wiro Sableng ya. 212. Iya, Wiro Sableng ya kan. Dia kepalkan tangannya gini, aku tengok tangannya besar kali. Besar. Dua kali ini kan. Besar. Orangnya kecil, ini yang besar ya. Barangkali seperti itu. Iya, tapi Bang, yang paling penting sebenarnya adalah polisi harus bergerak. Oh iya, itu pasti. Jangan nunggu laporan akan ya. Patroli, akan ini, akan itu kan. Nunggu gitu. laporan kan ya. Apa akan menunggu ada yang mati dulu? Ya kan ini bahaya Bang, ya kan? Sempat tiba-tiba ada yang ditebas, terus tiba-tiba viral, terus apa? Ya lebih bagus kan diusut terus. Mencegah sebelum terjadi lebih baik. Betul. Kan? Karena pasti langsung kan Polsek Deli Tua bertindak cepat kan gitu kan, menangkap pelaku kan lebih enak baca judulnya. Positif kan, gitu. ya jadi beritanya. Daripada nanti misalnya maling bercelurit berkeliaran kan ngeri, orang was-was kan gitu. Ini mau lebaran gitu kan. Ya kan, makanya harus. Kabarnya memang di tempat itu sering terjadi. Iya, kan? Udah rutin kan. Walaupun cuma curi kecil-kecil, sama sendal. Ya bisa jadi awal-awal yang curi sempak, atau belakangan curi yang bongkar lain. Rumah kan itu. Rumah. Ya, itu berita pertama dan yang kedua tadi ya. Ini kita langsung kita ke lompat berita yang ketiga ini. Ini kita agak lari jauh ke Mandailing Natal. Mandailing Natal. Nah, ini kejadiannya sebenarnya kemarin kabar duka tambang emas ilegal katanya. Kabar-kabarnya ilegal di Desa Bandar Limabung, Kabupaten Mandailing Natal. Ini rubuh dan menimpa longsor dan menimpa 14 orang yang sedang beraktivitas di situ. 12 diantaranya meninggal dunia ya. Dan ibu-ibu semua.
Ini mungkin bisa kita tonton dulu videonya, Bang. Ya, videonya tadi kita dapat ketika Bapak Kapolres melakukan peninjauan ke lapangan gitu ya. Lokasinya cukup jauh, harus Iya, nyebrang sungai kan. iya. Nah, ini kita lihat videonya. Izin Komandan, Pak Kapolres sedang ke TKP dengan melewati sungai kecil. Melewati lumpuran yang licin, Pak Kapolres dengan Pak Kapolsek. Pak Kapolres tiba di TKP tertimbunnya 12 orang masyarakat Desa Bandar Limbung. Longsor kecil katanya, kecil aja. Bang, baru dan temukan yang besar. Batu. Rumah-rumah itu bawa semua lagi pengen dulang. Di tengah air itu ya. Nah, itu tadi video singkat dari Pak Kapolres yang berkunjung ke meninjau lokasi ya, tempat di mana 12 pekerja tertimbun dan meninggal dunia. Mungkin itu kan kayaknya seperti ceruk gitu aja ya. Iya, tapi ada lubang-lubang gitu ya, Bang. Karena kalau tambang emas rakyat yang tanda kutip seperti itu tuh bentuknya seperti lubang-lubang itu yang digali ke dalam. Kayak sarang semut gitu. Sarang berang-berang ya. Terus sarang semut. Tapi mirip-mirip itulah. Banyak lorong-lorong dan rongga ya. Dia masuk ke dalam. Nah, itu kayak ceruk gitu. Kubangan ya. Ya, mungkin kita langsung ke reporter kita, Bang Anugrah. Halo, Anugrah. Halo, selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Ya, selamat sore. Ya, silakan dilaporkan ini gimana perkembangan terkait bencana longsor tambang emas di Kabupaten Mandailing Natal. Nah, oke, selamat sore Tribuners. Nah, saya melaporkan bagaimana situasi terkini dari adanya tragedi 12 orang meninggal di tambang emas di Kecamatan Linggabayu, Desa Bandar Limbung, Kabupaten Madinah pada hari Kamis sore semalam. Nah, jadi sebenarnya semalam itu ada 14 orang yang tertimbun atau tertimpa longsoran tanah dari sebuah lokasi yang dijadikan tempat untuk menambang emas secara ilegal. Nah, dari 14 orang yang tertimbun, kemudian 12 orang dinyatakan meninggal dunia. Nah, dari 14 orang ini mereka terbagi dari 2 desa. Yang pertama itu warga desa Simpang Bajole, dan kemudian dari desa Bandar Limbung yang mayoritas itu adalah mereka dari desa Bandar Limbung yang lokasi dari penambangan emas ini sebenarnya Bang Agus dan Bang Are itu tidak jauh dari pemukiman, hanya berjarak kira-kira 1 kilometer. Nah, tadi saya sempat berbicara dengan Kapolres Madinah, Bapak Muhammad Reja Akbar. Dia menyatakan kalau sejauh ini mereka sudah menutup tambang emas yang semalam itu menimbun 14 korban ini. Nah, dia menyatakan juga pada hari ini para korban, sebanyak 12 korban juga sudah dimakamkan pada pagi hari tadi. Kemudian tadi mereka langsung meninjau lokasi di mana tambang emas itu yang banyak. Sebenarnya tambang emas ini dijadikan warga di sana untuk mencari uang atau mencari tambahan begitu untuk menghidupi keluarga mereka masing-masing, dan itu memang banyak dilakukan oleh warga-warga yang ada di sekitar lokasi, khususnya di desa Bajole dan desa Bandar Limbung. Nah, mereka tadi saya sempat tanyakan apakah mereka ini ada keterkaitan atau mereka bekerja untuk seseorang, namun tadi berdasarkan keterangan polisi mereka itu hanya bekerja berdasarkan inisiatif mereka sendiri
Artinya mereka bekerja di luar dari pihak-pihak tertentu atau dipekerjakan seperti itu, dan mereka pun melakukan pekerjaan mencari emas gitu, serpihan emas ini ketika operasi atau tambang-tambang di sana itu sudah berhenti operasi. Jadi di sana memang Bang terdapat banyak galian-galian tambang yang memang dikerjakan oleh masyarakat di sana yang menggunakan juga itu menggunakan alat-alat berat. Nah, namun kalau dari 14 korban ini mereka itu sengaja memanfaatkan, jadi setelah dari proses operasi beberapa orang di sana atau perusahaan di sana yang setelah mengambil tambang atau mengorek tambang, mereka itu datang dan mulai mengkorek-korek sisa-sisa galian dari alat berat yang diturunkan. Jadi mereka itu datang ketika pukul 13 begitu, karena semalam itu kejadiannya sekitar pukul 16 sore. Nah, sampai hari ini juga tadi Reja mengatakan kalau mereka hanya menutup satu galian tambang yang semalam itu longsor, dan ada beberapa tambang yang memang sampai sejauh ini masih beroperasi begitu Bang Agus dan Bang Arai. Wai, itu berarti tambangnya itu punya siapa, Wai? Karena kan tadinya kan disampaikan bahwa mereka menggali bekas ya, galian orang lain. Bukan mereka yang menggali karena tidak pakai alat berat kan mereka kan. Nah, kira-kira itu ditinggalkan oleh siapa? Yang punya alat berat siapa? Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, tadi Reja memang Bang sempat aku tanya apakah itu punya perusahaan atau seperti apa, tapi dia tidak menjawab. Dia hanya menyatakan kalau memang di situ banyak warga. Dia mengatakan kalau di situ banyak warga, namun tidak menyebut siapa mereka. Dan itu ada beberapa titik, khususnya di Desa Bandar Limbung itu memang ada beberapa titik yang mereka juga menggunakan selain secara konvensional mengeruk begitu, mereka juga ada alat berat. Makanya tadi menurut Reja itu mereka pihak kepolisian juga memanggil selain pemilik tanah. Jadi di situ Bang memang ada pemilik tanah tapi tidak dijelaskan siapa pemilik tanahnya. Kemudian tadi pihak kepolisian juga memanggil 2 orang korban yang selamat. Kemudian juga mereka memanggil orang yang memiliki alat berat begitu yang juga beroperasi di tambang tersebut begitu Bang Agus dan Bang Arai. Tapi tidak dijelaskan dari mana ya? Sudah tidak dijelaskan Bang. Reja tadi hanya menyatakan kalau mereka itu warga sekitar begitu, warga setempat. Para korban ini memang berprofesi sebagai penambang atau ada profesi yang lainnya? Petani. Mayoritas petani dan penambang ya Bang. Jadi mereka itu suaminya biasanya itu bekerja sebagai petani, dan setiap usai pulang petani mereka biasanya menambang. Dan penambangan itu mereka lakukan setelah alat-alat berat yang dipunya, baik itu warga ataupun perusahaan. Kita belum dapat konfirmasinya apakah itu punya siapa. Nah, ketika mereka berhenti beroperasi di tambang tersebut, galian tersebut, maka ini para ibu-ibu nanti akan kemudian melanjutkan begitu untuk mengeruk sisa bagian-bagian yang sudah dikorek menggunakan ekskavator begitu. Bang Agus. Wah, sejauh ini kan apa ya, kejadian tambang yang runtuh ini bukan pertama kali terjadi ini di Mandailing Natal. Apa kita sudah mendapat informasi nggak kira-kira kepala daerah ya, dalam hal ini bupati atau wakil bupati, apakah sudah ada memberikan pernyataan? Sampai sejauh ini belum ada, namun tadi memang kita sudah berusaha untuk mengkonfirmasi dari wakil bupati, tapi belum ada jawaban. Tadi juga saya sudah telepon ketua DPRD di sana juga belum mendapat jawaban Bang Agus. Cuman hanya saat ini polisi hanya menutup satu galian tambang itu aja. Tadi mereka beralasan karena di lokasi itulah terjadinya korban jiwa begitu. Baik. Baik, barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut lah menyangkut keberadaan alat berat. Tentu alat berat kan tidak mungkin bisa ujuk-ujuk ada di sana kan, tidak pasti ada yang membawa. Istilahnya punya masyarakat pribadi. Kalaupun punya masyarakat pribadi, tentu dia seorang pengusaha kan gitu. Ya itu mungkin yang bisa didalami Wai. Terima kasih banyak Wai atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Wai. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya itu laporan dari Anugrah ya Bang, Anugrah Perkasa. Enggak ada ya, Anugrah aja ya. Tapi kok Wai panggilannya? Ya, why? Kenapa? Ya, itu tadi 3 berita yang bisa kami
sampaikan hari ini. Yang pertama menyangkut masalah adanya seorang ayah membanting anaknya. Kemudian yang kedua tadi adalah maling bercelurit yang masih berkeliaran di kawasan Medan Johor, khususnya di Kelurahan Kuala Bekala. Dan yang ketiga ini menyangkut masalah kejadian longsor di Tambang Emas yang ada di Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing. Linggabayu ini informasinya dulu ini kerajaan. Ya. Kerajaan yang ya, Bang. punya kekayaan alam emas. Dulu pada masanya ya disebut sempat abad ke-18 lah. Sempat dieksploitasi juga sama Belanda ya. Salah ya. VOC ya. VOC. Enderinjing apa? Pokoknya company lah belakangnya. Yang kemudian company dianggap jadi satu perusahaan ya, diserap menjadi dan ditulis dengan bahasa company biasa, KOMPENI. Overdome. Ya, itu 3 berita. Karena sebentar lagi menyambut Idul Fitri, tentu kami ingin memohon maaf kepada semua netizen ya, barangkali ada salah-salah kata selama ini di segmen Selamat Sore Medan. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf. Kemudian kemarin sempat terjadi informasi yang diakibatkan 2 anak-anak sekolah ya. Mereka awalnya mengaku ditendang. menjadi korban polantas. Ternyata dari rekaman CCTV terbukti bahwasanya mereka jatuh gitu ya. Memang dikejar, ada pengejaran dan memang setelah kita perdalam kembali, kita kembangkan, mereka panik karena dikejar polisi, ya kan, takut mungkin ini pakai kalkulator nih ngiranya nih, gitu kan. Mungkin takut sama bapak mamanya di rumah, ya kan, bisa ditilang polisi, keluar uang, ya akhirnya dia panik dan menyenggol orang lain yang di depannya, habis itu jatuh, ya polisi yang nendang saya. Ya itu kemudian selain memohon maaf karena sebentar lagi Lebaran, saya juga pribadi ingin mengucapkan selamat Hari Buruh nantinya, ya kan? Besok. Ya, karena bertepatan di hari Minggu. Hari Minggu adalah Hari Buruh, kemudian hari Seninnya menurut Muhammadiyah sudah klop dengan keputusannya akan melaksanakan Idul Fitri, tapi pemerintah besok kayaknya. Pemerintah besok Idul Fitri ya? Bukan. Besok akan melihat ini ya, melihat lebih lanjut hilal ya. Apakah ya, saya kira tadi pemerintah besok. Loh, kok besok lebarannya? Itu Nasabandia. Oh, Nasabandia mungkin kayaknya besok. Ya, hari Minggu. Nasabandia mungkin bertepatan dengan Hari Buruh itu. Ya, apapun keputusan dari masing-masing. Ya, ada demo nggak? Enggak, kayaknya pulang kampung semua buruh. Ya, kayak di Deli Serdang kemarin saya dengar buruh akan diberangkatkan mudik gitu atau mengadakan bahasanya silaturahmi lah. Biar nggak ribut-ribut saat jelang di Medan pun ini ada nih ya. Miduk wartawan Pak. mudik gratis. Mudik tadi gratis pagi dan ya. disambut sangat antusias ya, ribuan orang tadi pagi, dan akan berlanjut besok dan sampai hari Minggu. Ya. Mudik gratis yang bikin tekor pengusaha travel. Karena pengusaha travel ngeluh, aduh ini semua ikut mudik gratis katanya. Ya ini barangkali ada di satu sisi baiknya, di satu sisi juga ada dampaknya gitu ya. Mungkin itu saja. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Benar ya.